Selamat malam saudara, program Maluku hari ini hadir menyapa Anda untuk edisi penayangan Minggu 5 Juli 2020. Saya Absalom Andre Teftutul akan menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyampaikan informasi teraktual hasil liputan tim redaksi TVRI. Dan kini kita ikuti Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, satu ABK KM Astri 02 terjatuh dari atas kapal dan hingga kini belum ditemukan. Korban saat itu dalam posisi akan kembali ke Pangkalan Ambon setelah melakukan operasi penangkapan ikan di Laut Aru pada Sabtu kemarin. Satu ABK KM Astri 02 bernama Rizal diduga terpeleset dari atas kapal dan hilang di tengah lautan. Korban diperkirakan saat itu sementara mencoba memperbaiki lampu yang rusak pada tiang buritan kapal. Korban bersama rombongan dalam posisi akan kembali ke Pangkalan Ambon setelah melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar Laut Aru pada Sabtu kemarin. Saat korban terjatuh, para ABK dan nahkoda sementara tertidur. Sebelumnya korban mengambil alih kemudi kapal sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ketika nahkoda terbangun pada pukul 01.30 Minggu dini hari, korban sudah tidak berada di atas kapal. Nahkoda bersama para ABK langsung mencari korban sekitar 1 jam ke arah diperkirakan jatuhnya korban, namun tak ditemukan. Nahkoda kemudian melaporkan hilangnya satu ABK itu ke kantor Basarnas Ambon dan memutuskan melanjutkan perjalanan ke Ambon. KM Astri 02 bertolak dari PPN Ambon pada 17 Juni 2020 menuju fishing ground di Laut Aru. Kapal tersebut kembali dari fishing ground menuju Pangkalan pada 3 Juli 2020 dan tiba pada 5 Juli 2020. Tim SAR gabungan telah diberangkatkan untuk melakukan pencarian terhadap korban ke lokasi sekitar jatuhnya korban di perairan Pulau Nusa Laut. Hingga kini korban belum ditemukan. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Kita ke informasi dari Maluku Utara. Saudara, 102 rumah warga di Desa Wiyatina, Kecamatan Mangole Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara terendam banjir. Ketinggian air yang meluap dari Kali Waisenga sekitar 1 meter. Banjir dengan ketinggian air 1 meter ini terjadi di Desa Waitina, Kecamatan Mangole Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Banjir terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, Jumat malam setelah hujan deras melanda Kecamatan Mangole Timur. Kepala Desa Waitina, Sirajudin Umasangaji membenarkan luapan banjir itu terjadi pukul 08.30 waktu Indonesia Timur Sabtu pagi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan air di Kali Waisenga meluap ke pemukiman warga. Warga Desa Waitina terdampak banjir panik dan berusaha mengamankan barang berharga karena banjir merendam rumah mereka. Terjadi banjir di lingkungan Dusun 1, RT 01, 02, dan 03. Banjir terjadi kisaran jam 8 pagi tadi dan kurang lebih ada sekitar 102 rumah yang tergenang air. Untuk sementara langkah yang diambil oleh pemerintah desa bersama pihak bencana alam kabupaten, yakni kita bersama warga membersihkan rumah warga dengan kondisi alat apa adanya. Mudah-mudahan sehari dua ada bantuan dari pemerintah daerah dalam hal ini normalisasi kali sehingga di waktu akan besok dan seterusnya tidak ada lagi banjir susulan. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat langsung mengerahkan personil untuk membantu warga yang rumahnya terkena banjir. Saat ini warga sudah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa lumpur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Warga berharap pemerintah membantu normalisasi sungai di sekitar Desa Waitina sehingga ke depan tidak lagi terjadi banjir seperti ini. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Rusdi Samsi melaporkan. Sementara itu, saudara, 2 tersangka kurir ganja ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate. Keduanya ditangkap saat akan mengambil ganja seberat 2,7 kg di kantor pos.
Kedua tersangka berinisial MH alias AD dan RB alias Tandi. Mereka ditangkap polisi di waktu yang berbeda, namun di lokasi yang sama, yaitu di kantor pos Bastiong, Ternate Selatan. Keduanya ditangkap saat akan mengambil paket kiriman dari Aceh, Sumatera Utara di kantor pos tersebut. Dari tangan MH, polisi menyita 1,5 kg ganja kering. Sedangkan dari tangan tersangka RB, barang bukti ganja yang ditemukan seberat 1,2 kg. Kapolres Ternate AKBP Aditya Laksimada menerangkan kedua tersangka yang ditangkap ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Selama 2 hari, tanggal 29 dan tanggal 30, berhasil mengungkap 2 kejadian di satu TKP, yaitu di kantor pos Bastiong. Hari pertama tanggal 29 yang berhasil diamankan pelaku atas nama MH alias AD, umur 32 tahun, ojek, kerjaannya agama Islam, Kelurahan Muhajirin alamatnya. Kemudian barang bukti yang dari bersangkutan yang bisa diamankan paket ganja seberat kurang lebih 1,5, terdiri dari 2 kotak. Para tersangka mengaku ganja tersebut berkaitan dengan jaringan pengedar yang sementara mendekam di Lapas Ternate. Polisi masih terus melakukan penyidikan atas kasus itu. Kedua tersangka ini dikenakan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Maluku Utara,